Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Fariuta, channel yang membahas seputar kesehatan yang diselingi dengan candaan, humor, stand up komedi, serta tutorial walet. Kenapa ada walet? Karena sarang walet meningkatkan imunitas dan menjaga tubuh Anda agar tetap sehat dan kuat. Hari ini saya akan memperkenalkan beberapa alat atau instrumen kesehatan bedah minor yang sering digunakan oleh petugas kesehatan untuk melakukan tindakan pembedahan pada tumor-tumor yang kecil atau melakukan perawatan pada luka akibat kecelakaan, benda tajam, maupun alat instrumen ini biasa digunakan untuk tindakan ekstraksi corpus alienum, untuk mengangkat benda-benda asing yang ada di dalam tubuh. Dunia kesehatan saat ini itu tidak terlepas dari alat-alat instrumen yang ada di bawah ini. Kenapa? Karena alat-alat ini wajib ada di ruang tindakan, ruang UGD, ruang perawatan dan sebagainya, itu di puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, maupun yang ada di rumah sakit. Sehingga wajib untuk diketahui alat-alat seperti ini, apa namanya dan apa fungsinya. Dan yang paling sering juga digunakan instrumen bedah minor seperti ini itu tindakan sirkumsisi atau sunat pada anak. Proses pembelajaran tentang alat instrumen dan fungsinya ini sangat berguna untuk seluruh petugas kesehatan, termasuk mahasiswa-mahasiswa kesehatan, perawatan, kedokteran, kebidanan, dan seterusnya, serta juga berguna kepada masyarakat. Kenapa? Karena terkadang ada masyarakat yang masuk ke rumah sakit atau masuk ke puskesmas karena sakit atau ada tumor atau ada luka, lalu dia melihat alat-alat instrumen seperti ini. Biasanya mereka itu pada takut, stres, tiba-tiba tensinya naik, nadinya naik. Untung kalau arisannya naik. Seperti itu teman-teman. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari simak terus. Adalah alat instrumen bedah minor yang sering digunakan untuk melakukan tindakan bedah kecil atau bedah minor, misalnya operasi tumor pada kulit seperti ganglion, kemudian lipoma dan lain-lain, atau tindakan penanganan pada luka. Terkadang juga ada ekstraksi corpus alienum atau pengangkatan benda-benda asing yang ada di tubuh, misalnya seseorang yang tertembak peluru senapan, pelurunya tinggal di dalam kulit atau otot. Serta alat ini juga sering digunakan untuk sirkumsisi atau sunat pada anak. Nah, selanjutnya ini adalah alat-alat instrumen yang akan saya perkenalkan, namanya beserta dengan fungsinya. Yang pertama adalah ini sering kita gunakan adalah pisau operasi. Nah, yang saya perlihatkan ini adalah pisau operasi yang portable, sekali pakai. Ini terbuat dari plastik. Nah, yang ada biasanya di puskesmas atau rumah sakit itu terbuat dari logam. Nah, ini kita lihat ya. Nah, seperti ini. Ini terbagi dua. Untuk pemegangnya ini namanya scalpel handle ya, atau gagang bisturi. Sedangkan yang ini adalah pisaunya, pisau operasinya atau disebut dengan bisturi. Ini bisa dilepas ya, tetapi ini yang saya perlihatkan adalah yang portable, satu kali pakai. Di sini dipakai mengiris biasanya tumor ya. Nah, ini sangat tajam teman-teman sekalian, jadi sangat hati-hati, makanya digunakan penutup. Oke, scalpel handle bisturi. Lalu kemudian ini ada namanya needle holder. Needle holder ini adalah biasa dikenal dengan nail puder ya. Nail puder ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini digunakan untuk memegang jarum atau menjepit jarum. Selain digunakan untuk menjepit jarum, juga digunakan untuk menyimpul jahitan. Nah, contoh saya perlihatkan di sini ada jarum ya. Nah, ini ada bisturi. Saya perlihatkan di sini ada jarum.
Ini teman-teman bisa lihat jarum. Nah, jarum ini agak gepeng sedikit karena ini digunakan biasanya untuk menjahit kulit. Nah, jarum ini macam-macam, ada yang kecil, kemudian ada yang besar, tergantung dari jaringan apa yang akan kita jahit. Nah, untuk yang saya perlihatkan ini adalah jarum yang bisa disambung dengan benang. Dan tapi saat ini sudah ada jarum yang portable yang langsung ada benangnya, itu satu kali pakai. Nah, caranya kita jepit seperti ini. Ini dipakai untuk menjahit luka. Yang ini yang kecil dan ini yang besar. Ini namanya nail powder. Oke. Selanjutnya ini adalah gunting benang ya. Jika sudah tak menjahit luka, ini yang digunakan untuk menggunting benang. Seperti ini, ada dua buah ya. Lalu selanjutnya ini saya perlihatkan ada gunting jaringan. Nah, gunting jaringan itu sebetulnya ada dua macam, ada yang lurus seperti ini, ada yang runcing, ada yang satunya runcing, satunya tumpul, kemudian ada juga yang bengkok ya. Itu gunanya untuk menggunting jaringan yang lunak. Terkadang digunakan juga untuk membuang jaringan-jaringan yang mati seperti pada luka-luka diabetes. Biasanya dilakukan menggunting jaringan untuk membuang jaringan yang mati. Seperti ini guntingnya ya. Oke, ini ada 4 macam. Kemudian ada juga ini gunting yang kecil ya, sering juga digunakan untuk membuka jaringan pada operasi tumor yang kecil ya. Lalu selanjutnya ini ada gunting perban ya, gunting perban atau gunting plester. Ini bengkok ya, seperti ini gunting plester. Lalu selanjutnya di sini ada pinset anatomis ya. Ini fungsinya untuk menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Ini ada yang kecil, ada yang besar ya. Ini bedakan. Ini namanya pinset anatomis. Seperti itu. Digunakan untuk menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Selanjutnya, teman-teman di sini bisa lihat ini ada pinset ya, mirip dengan pinset anatomis tadi. Namanya ini adalah pinset chirurgis. Pinset chirurgis ini untuk menjepit jaringan yang tebal dan keras. Jadi dia punya gigi teman-teman. Ada giginya satu ya, jadi dia menjepit dengan kuat. Ini biasanya digunakan untuk jaringan yang tebal dan kuat. Ini namanya pinset chirurgis. Lalu kemudian ini ada namanya klem arteri bengkok ya. Ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, di sini ada giginya untuk menjepit. Nah, seperti bisa dibuka. Nah, ini namanya klem arteri bengkok. Ini digunakan untuk menjepit perdarahan, terutama pada jaringan yang tipis dan lunak. Kalau misalnya ada luka, ada perdarahan, ini biasanya ini digunakan untuk menjepit. Lalu kemudian saya perlihatkan lagi teman-teman. Ini ada klem arteri yang lurus. Kalau yang ini tadi yang bengkok dan ini yang lurus. Klem arteri yang lurus. Sama-sama fungsinya untuk menjepit jaringan atau adanya perdarahan, terutama pada jaringan yang tipis dan lunak. Jadi kita situasikan lukanya, kalau lukanya lurus, ini digunakan untuk menjepit atau menghentikan perdarahan. Kemudian jika lukanya ada yang bagian tersembunyi, biasanya kita gunakan arteri klem yang bengkok, seperti itu. Lalu kemudian di sini saya perlihatkan ada lagi satu mirip dengan arteri klem lurus, tetapi di ujungnya mempunyai gigi. Ini namanya adalah klem koher. Nah, klem koher ini karena mempunyai gigi, dia digunakan untuk menjepit jaringan agar tidak mudah lepas karena mempunyai gigi ya. Ini namanya klem koher. Sama seperti ini ada juga koher yang panjang ya, panjang, tapi tidak mempunyai gigi. Sama fungsinya. Oke. Selanjutnya saya perlihatkan
Ini adalah foam. Foam ini ada yang kecil, ada yang agak-agak besar sedikit. Dan kalau yang paling besar itu namanya baskom. Nah, ini digunakan untuk wadah cairan desinfeksi seperti povidone, iodine ataupun alkohol. Lalu kemudian ini ada namanya Nearback Keng ya, atau biasa disebut dengan bengkok. Kenapa dikatakan bengkok? Karena ujungnya sisinya ini bengkok ya. Ini digunakan untuk menyimpan benda-benda tajam, alat-alat yang tajam seperti jarum spoit, bisturi, kemudian potongan-potongan ampul dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, ini ada tempat untuk jarum. Nah, ini ada namanya bag instrumen ya, untuk menyimpan alat-alat seperti ini. Ini ada dua macam, ada juga yang alat instrumen yang besar. Lalu kemudian ini adalah ada namanya hand spoon atau kos tangan. Ini sangat penting digunakan, harus dan wajib digunakan dalam melakukan tindakan ya. Nah, isinya seperti ini. Oke, selanjutnya ini ada kapas, lalu ini ada kain kasa atau kain khas seperti itu, dan ini ada kantong untuk menyimpan sampah-sampah medis ya, agar tidak dibuang bebas untuk mencegah adanya infeksi. Lalu kemudian di sini saya perlihatkan ini ada benang ya, catgut chrome. Ini bisa biasanya digunakan menjahit, tapi sekarang untuk saat ini sudah ada benang yang portable ya. Saya contohkan kepada teman-teman sekalian. Kemudian saya gunting dulu ya. Nah, seperti ini benangnya. Kemudian biasanya kita menggunakan nail powder, mengambil jarum seperti ini, kita jepit kuat-kuat, lalu benangnya kita pegang di sini, kita pegang dan dimasukkan ke lubang. Set. Jadi teman-teman otomatis siap untuk menjahit luka seperti itu. Nah, ini cara ini sudah lama ya, karena sekarang sudah ada jarum atau needle yang sudah satu paket dengan benangnya seperti itu. Kemudian ada tambahan, alatnya tidak ada di sini, yaitu ada namanya korentang. Korentang itu beserta tempatnya disimpan dalam satu wadah atau tempat khusus, di mana tempat itu mengandung atau berisi cairan yang bisa membunuh kuman, sehingga korentang itu yang digunakan untuk mengambil alat-alat yang ini. Jika ingin digunakan, tidak bisa langsung diambil begitu saja, tetapi harus menggunakan korentang. Kemudian ada juga namanya klem ya, klem arteri. Ada klem yang mirip dengan klem seperti ini, tapi ujungnya ada bulat seperti ini. Di ujungnya ada bulat seperti ini. Ya. Seperti ini. Itu digunakan untuk menjepit kain kasa seperti ini, untuk tindakan aseptik pada luka ya. Seperti itu. Nah, ini dan untuk membersihkan luka, itu namanya klem ring atau ring klem. Oke, itu adalah beberapa alat benda minor yang telah kami sampaikan namanya beserta fungsinya. Semoga saja dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ada seorang pemuda yang kebetulan kecelakaan di jalan, jatuh, mencium tanah air sampai ini bibirnya buka, bahkan ada yang hilang sebagian. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta pertolongan, dan kebetulan hari itu juga saya lagi tirkum atau sunat anak. Saya tidak pikir panjang lagi karena lukanya itu lebar, jadi saya ambil potongannya itu, saya sambung ke sini. Alhamdulillah lukanya bisa tertutup kembali. Lalu beberapa bulan kemudian setelah sembuh, pemuda itu datang komplain, "Pak, kenapa saya kalau lihat cewek yang cantik, bohai, seksi, itu mulut saya mancung ke depan, bibir saya sampai panjang ke depan." Astaga, minta maaf Pak. Hari itu
Yang saya sambungkan adalah potongan burung anak tersebut. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang ini dan video terbaik untuk Anda yang ini. Serta jangan lupa subscribe channel saya yang ada di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.